Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar statistical method atau metode statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, mulai dari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, ibaratnya statistika itu adalah alat yang digunakan untuk penelitian. Bisa di berbagai bidang, bisa di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, politik, dan masih banyak bidang lain. Di mana ada data, di mana ada penelitian, nah di situ statistika digunakan untuk sebagai alat untuk menganalisis, menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat. Nah, kemudian hal yang pertama harus kita pelajari sebelum kita belajar metode statistika adalah kita harus tahu level of measurement atau skala pengukuran. Nah, ibaratnya nih, kalau kita mau masak, ada alat masak di dapur, ada pisau untuk sayur, ada pisau untuk daging, ada blender, ada chopper. Nah, kita harus tahu gitu ya, alat itu digunakan untuk apa? Apakah untuk sayur atau daging? Nah, jadi kita harus mengenali dulu bahannya. Nah, seperti di sini kita harus mengenali dulu bahannya yaitu datanya. Nah, salah satu yang karakteristik atau jenis data yang harus kita kenali adalah skala pengukurannya atau level of measurement. Contohnya di sini ada kuesioner di mana digunakan untuk mendapatkan data primer. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan, misalkan jenis kelamin, usia, berat badan, kemudian preferensi margarin atau butter, preferensi selai gitu ya. Kemudian ini diminta ngasih rating dari suka, paling suka atau paling nggak suka atau biasa aja gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk kuesioner yang sering kita jumpai. Dan masing-masing pertanyaan ini kita jawabannya ini adalah suatu nilai yang memiliki skala pengukuran. Nah, supaya lebih jelas kita ke slide berikutnya ya. Di sini kita belajar beberapa istilah. Yang pertama ada statistical unit. Nah, statistical unit ini adalah objek yang kita teliti gitu ya. Objek yang kita ambil datanya. Misalkan di sini customer gitu ya yang kita ambil datanya. Kemudian definisi yang kedua yaitu variabel. Nah, variabel ini adalah karakteristik yang kita ambil dari customer atau statistical unit yang bisa diukur. Nah, biasanya berupa pertanyaan yang tertera dalam kuesioner. Nah, ada gender, selection rating, age. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini, variabel-variabel ini, jawabannya ini adalah berupa value atau nilai. Nah, misalkan gender atau jenis kelamin, bisa laki-laki atau perempuan. Kemudian rating, kemungkinan jawabannya kita sediakan 1 sampai 5 skalanya. Kemudian usia ini lebih banyak ya kemungkinannya, mulai dari usia 0 tahun sampai mungkin kalau di Indonesia 70 ya harapan hidupnya. Nah, dari sini kita kenali gitu ya. Ternyata beda nih, value ini memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki level pengukuran yang berbeda. Nah, di sini kita bagi ada 3 jenis level of measurement menurut buku Exploratory Data Analysis in Business and Economics. Ya, ada 3 jenis skala pengukuran atau level of
measurement, nominal, ordinal, dan kardinal. Di versi lain, kardinal ini bisa dibagi menjadi dua jenis ya, bisa interval atau rasio. Nah, kita bahas dulu mulai dari nominal. Nominal ini adalah skala pengukuran yang kemampuannya hanya bisa membedakan. Nah, sehingga contohnya gender, laki-laki atau perempuan. Ya. Itu saja kemampuannya. Tidak bisa kita katakan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Laki-laki lebih lebih kecil, lebih gitu ya. Nah, itu tidak bisa karena sifatnya dia hanya bisa mengelompokkan atau membedakan. Nah, contohnya lagi misalkan jenis golongan darah. Ada A, B, AB, dan O. Ada 4 ya. Nah, di situ juga kita tidak bisa mengatakan bahwa golongan darah A lebih baik daripada B. Atau AB lebih tinggi dari O. Nah, tidak bisa karena sifatnya hanya membedakan atau mengelompokkan. Sehingga untuk jenis skala pengukuran ini hanya bisa kita hitung frekuensinya. Berapa laki-laki, berapa perempuan, atau dalam bentuk persentase, ya, berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Nah, begitu, tidak bisa kita cari rata-ratanya ya. Kemudian naik lagi skala pengukuran ordinal. Nah, selain bisa membedakan, skala pengukuran ordinal juga bisa mengurutkan. Ya, misalkan di sini rating mulai dari 1 sampai 5. Kita bisa katakan kalau rating 3 itu lebih tinggi daripada 1. Ya. Rating 5 itu lebih tinggi daripada rating 4. Nah, sehingga kita bisa menganalisis median ya, median atau modus ya, modusnya bisa kita cari. Nah, tetapi kita tidak bisa menjumlahkan atau mencari rata-ratanya untuk yang ordinal. Ya, tidak bisa kita tambahkan, misalkan atau kita cari rata-ratanya. Misalkan ada 2 orang, yang satu menilainya very good, yang kedua menilainya very poor gitu ya, 1. Kemudian kita cari rata-ratanya, 5 ditambah 1 menjadi 3 menjadi biasa aja. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Itu akan merusak arti dari jawaban responden. Nah, sehingga analisisnya hanya bisa kita cari modus atau mediannya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada skala kardinal. Nah, skala kardinal ini kita mulai bisa menerapkan operasi hitung matematika. Bisa dicari selisihnya, ya, bisa dicari jumlahnya atau rata-ratanya. Nah, ini skala yang paling banyak digunakan di data kuantitatif ya, analisis kuantitatif. Ini bisa kita operasikan secara operasi hitung matematika. Nah, tadi saya sampaikan ya, kalau kardinal ini bisa bentuk di versi lain rasio atau interval. Nah, bedanya rasio sama interval itu hanya di satu aspek, yaitu apakah dia memiliki nilai 0 mutlak atau tidak. Kalau rasio, dia memiliki nilai 0 mutlak. Nah, apa itu 0 mutlak? 0 mutlak itu adalah benar-benar 0 ya. Artinya kalau 0, kalau nilainya 0 itu tidak ada wujudnya. Misalkan apa? Misalkan berat badan. Berat badan 0. Nah, itu apakah ada wujudnya? Nggak ada ya, nggak ada barangnya. Beda dengan interval. Interval itu tidak memiliki nilai 0 mutlak. Karena kalau nilainya 0, itu masih ada artinya ya. Misalkan apa? Misalkan suhu udara 0 derajat Celcius. Bukan berarti nggak ada suhunya ya, tetapi suhunya dingin, 0 derajat Celcius. Gitu. Nah, jadi itu bedanya antara interval dan rasio. Tetapi di sini
karena kita menggunakan versi dari buku Exploratory Data Analysis in Business and Economics. Nah, rasio dan interval jadi satu menjadi kardinal. Karena nanti jenis operasinya sama ya, bisa kita jumlah, bisa kita cari rata-ratanya. Nah, singkatnya gitu ya teman-teman. Singkatnya statistical unit itu adalah siapa yang kita tanyai ya, objek yang kita cari informasinya atau kita gali datanya. Kemudian variabel itu adalah what to question atau pertanyaannya, apa yang ingin ditanyakan, apanya gitu ya, gendernya, kemudian berat badannya, tinggi badannya, kesukaannya, gitu ya, apanya gitu. Kemudian value itu adalah nilai ya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan, jawaban dari variabel. Nah, selanjutnya variabel itu juga bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, bisa discrete atau continuous. Nah, discrete variables can only take on certain given numbers. Contohnya jumlah keluarga ya, 1, 2, 3, atau 4. Artinya di sini discrete itu hasil dari count, hasil dari perhitungan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan itu gampangnya tidak ada koma-koma ya, karena dia discrete, hasil dari perhitungan. Selanjutnya ada continuous variables, can take on any value within an interval or numbers. Contohnya berat badan atau tinggi. Ya, jadi dia nilainya itu bisa ada intervalnya antara 40 sampai 50 kg misalnya. Di situ ada 41, 41,5, 42,5. Nah, itu artinya continuous ya, continuous variables. Kemudian kita bahas satu-satu di sini ya. Untuk yang nominal scale tadi sifatnya hanya bisa membedakan, bisa juga disebut kualitatif variabel ya. Kuali artinya dia tidak berupa angka ya. Maka tadi kemampuannya hanya the value serve to assign each statistical unit to a specific group. Jadi hanya mengelompokkan statistical unit menjadi beberapa grup. Misalkan tadi kalau jenis kelamin ada 2 grup ya, laki-laki atau perempuan. Jadi hanya bisa dikelompokkan laki-laki atau perempuan. Kemudian every statistical unit can only be assigned to one group, and all statistical units with the same trait status receive the same number. Jadi masing-masing statistical unit ya, objek penelitian kita tadi hanya bisa dikelompokkan dalam satu grup. Jadi laki-laki ya laki-laki aja, perempuan aja, tidak bisa di keduanya. Kemudian tadi ordinal scale berarti means numbers are assigned and here they express a rank. With an ordinal scale, traits can be ordered. Ya, jadi bisa di ranking, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, sehingga bisa diurutkan. Kemudian cardinal ya, cardinal scale contains not only the information of the ordinal scales but also the distance between value traits held by two statistical units. Ya, jadi tidak hanya bisa mengurutkan, ya, membedakan, mengurutkan juga bisa, tetapi lebih tinggi lagi kita bisa mencari jarak, ya, jarak antara dua statistical unit atau selisihnya bisa kita cari, sehingga kita juga bisa mencari rata-ratanya.
Oke, mungkin itu ya tadi penjelasan terkait dengan level of measurement atau skala pengukuran. Nah, sekarang kita latihan dulu, teman-teman. Di sini ada beberapa variabel terdiri dari gender, age, smoke, degree of sick, satisfaction. Ya, coba yang kolom pertama dulu, gender atau jenis kelamin, masuk skala. Ya, betul. Nominal. Kemudian age. Age-nya di sini 42, 52, 51 dan seterusnya masuk skala pengukuran. Ya, betul, kardinal. Kemudian age yang kedua 41 sampai 45, 51 sampai 55 dan seterusnya masuk skala pengukuran. Ya, betul, kardinal. Kemudian smoke. Smoke di sini ada dua pilihan ya, 0 atau 1. Merokok atau tidak. Misalkan 0 tidak merokok, 1 merokok. Merokok dan tidak merokok masuk skala pengukuran. Ya, betul, nominal. Kemudian degree of sick. Ini ada rentangnya 1 sampai 5. Level kesakitan mulai dari yang tidak sakit sampai ke yang paling sakit. Masuk skala pengukuran? Ya, betul, ordinal. Kemudian satisfaction terakhir. Ini juga levelnya red ya, 1 sampai 5. Mulai dari tidak puas sampai paling puas. Masuk skala pengukuran? Ya, betul, ordinal. Oke, jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.